Senang Baik, sekali ya bisa bertemu lagi. Baik, kita akan mulaikan acara kita saat ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita perlu untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita akan mengundang tuntunan kuasa Roh Kudus. Semuanya berdoa ya. Mari berdoa. Oke, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu buka kita di dalam lagu Sion nomor 254. Lagu Sion nomor 254. Dalam hatiku ada lagu. Semuanya menyanyi ya. Dalam hatiku ada lagu dari surga yang suci. Tak ada lagu yang lebih merdu. Itulah lagu kasih. Dalam hatiku terdengarlah lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengarlah lagu kasih Tuhan Yesus. Ku kasih Yesus yang telah mati dan membasuh dosaku. Diberinya lagu dalam hati yang ku nyanyikan selalu. Dalam hatiku terdengarlah lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengarlah lagu kasih Tuhan Yesus. Ku akan nyanyi lagu itu dengan malaikat semua. Betapa indah, betapa merdu lagu biduan surga. Dalam hatiku terdengarlah lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengarlah lagu kasih Tuhan Yesus. Dan untuk doa buka akan dipimpin oleh Lizeta Paat. Silakan Lizeta. mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Liseta. Dan sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian untuk Tuhan. Dan untuk lagu pujian yang pertama akan dibawakan oleh Rebecca Mangi. Sebentar ya, mungkin akan ditampilkan videonya. Kita menunggu sebentar ya.
Puji Tuhan. Terima kasih Rebecca untuk lagu pujian yang sudah dibawakan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu tema kita. Lagu tema kita dalam lagu Sion nomor 1, 2, 3. Kita akan nyanyikan ayat satunya ya. Ceritakanlah kisah Yesus. Ayo, semuanya menyanyi ya. Oke. Sama-sama, 1, 2, 3. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati. kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati. Kisah indah bagus, indah tiada terperi. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, duduk manis ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Okto Ferdinand yang berjudul Penyambung Lidah Allah. Dan nanti yang akan baca ayat, ada Zaneta Neno dan juga Samuel Sirami ya. Oke, silakan Pendeta. Baik, selamat pagi bagi kita semua, anak-anak dan juga para guru dan orang tua yang mendampingi. Shalom bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali pada pagi hari ini untuk kita boleh mengadakan kelanjutan dari weekly online worship kita. Dan sebelum kita lanjutkan, izinkan saya men-share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat di layar? Sudah. Oke, terima kasih. Kita akan belajar bersama dari firman Tuhan pada saat ini. Dan seperti yang terlihat di layar sana, bahwa judul pembahasan kita adalah Penyambung Lidah Allah. Dan di dalam pelajaran ini kita akan melihat bagaimana Tuhan memiliki maksud bagi masing-masing kita. Penyambung lidah Allah, ada kata lidah di sana. Tentu semua kita memiliki lidah, bukan? Dan salah satu panca indera yang berfungsi sebagai pengecap ini terdiri dari sejumlah bahagian dan memiliki berbagai macam fungsi dari lidah kita. Selain sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama yang lain, yaitu antara lain membantu kita dalam berkomunikasi. Itu sebabnya anak-anak, kita semua kalau mau berkomunikasi tentunya kita menggunakan lidah kita untuk kita boleh berbicara. Kita mengunyah makanan kita perlu lidah untuk menempatkan makanan kita pada tempatnya di bagian gigi yang bagian mulut sebelah kanan atau sebelah kiri. Lidah berfungsi di sana untuk membantu kita mengunyah. Bahkan saat kita menelan makanan itu sendiri, kita membutuhkan lidah. Nah, berbicara lidah sebagai alat komunikasi, secara normal kita semua akan mengeluarkan suara dalam berkomunikasi. Meskipun tentunya ada juga komunikasi nonverbal yang tidak bersuara. Dan dalam berkomunikasi secara verbal atau menggunakan suara, maka
lidah ini punya peran yang sangat besar sehingga kita dapat mengeluarkan suara atau berbicara pada saat kita berkomunikasi kepada orang lain. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh, pendeta mau mengajak kita semua untuk menebak beberapa jenis suara-suara yang pendeta akan tampilkan. Boleh dibesarkan suaranya sedikit, nanti kalian coba tebak ini suara apa ya. Oke, kita coba ya. Iya, suara air yang mengalir ya. Oke, coba kalau yang berikutnya. Air terjun. Kita lihat ya suara apa? Suara angin. Ya, suara angin yang kencang. Ya, tadi ada yang menjawab suara angin yang kencang. Oke, yang berikutnya. Suara apa? Iya. Dengar dulu baik-baik. Ini dia suaranya. Suara ombak, ya, suara ombak di pantai. Ya, gelombangnya kencang di pantai ya. Kemudian coba dengar suara apa lagi nih? Jangkrik. Oke. Ya, semua kita rupanya familiar dengan ini ya, udah terbiasa kita mendengar ya. Suara jangkrik. Ini enak sekali kalau malam. Kita dengar yang berikutnya lagi. Siap-siap. Air terjun. Oh, kita lihat. Oke, good. Kalian punya pendengaran yang baik. Air terjun. Air terjun. Iya, terima kasih. Air terjun, betul sekali. Coba kita lihat yang berikutnya. Suara apa nih? Api. Mulai ada yang membisikkan ya, tapi enggak apa-apa. Ini adalah suara api, betul sekali. Ini biasa kalau kita berkemah atau malam hari kita mau menghangatkan tubuh, kita membakar kayu untuk menghangatkan tubuh ya, kita membuat api unggun. Coba berikutnya lagi. Siap ya? Hujan. Ya, suara hujan. Ini dia suaranya ya, suara hujan ya. Oke. Yang ini agak sulit mungkin, tetapi mungkin anak-anak semua biasa mendengarkan ini kalau di alam. Coba kita dengarkan ya, suara apa ya? Burung. Coba sekali lagi kita dengarkan ini suaranya. Iya, ini. Oke ya, suara toke tadi ya. Ya, toke nanti ya. Nah, itu dia. Oke. Yang satu ini, yang terakhir ini coba kita akan dengar. Ini memang kadang diperlukan alat untuk bisa menangkap suaranya. Coba kita dengar ya. Ini suara apa ya? Belum. Pendeta belum play nih. Belum. Dengar dulu ya, dengar. Dengar, ada suara khusus di sana. Apa ya? Itu ada suaranya itu. Suara apa? Air mengalir. Bukan. 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 Angin, Pak. Angin. Angin. Bukan angin. Coba kita lihat gambarnya ya. Api Ini. Bukan. Tadi api sudah lewat. Kita dengar ini. Kita lihat gambarnya. Tahu itu. Ini suara semut. Kalau perhatikan ini, lihat dengar suaranya. Daun ini daun.
Ya, memang di video ini suaranya kurang bisa ditangkap karena sebenarnya ada gelombang tertentu, ada terdengar suara yang agak sedikit berbeda dan itu suara semut. Rupanya pendeta cari tahu semut itu punya 3 koloni, dari koloninya ada 3 kelompok, ya, ada pekerja, pejantan, dan ratunya, dan masing-masing punya suara yang berbeda. Dan yang pendeta ambil ini adalah suara dari pekerja dan penjaganya. Ada suaranya dengan gelombang tertentu. Oke, anyway, nanti kita lanjutkan lagi untuk suara-suara yang lain. Oke, itu tadi adalah suara-suara yang biasa dan bahkan mungkin beberapa dari antara kita, suara-suara tadi ada di sekitar kita. Namun, suara yang kita dengar tadi memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Dan misalnya yang satu ini, coba kalau dengar ini. Ya, suara dari anjing ya. Anjing. Ya, suara anjing yang menggonggong ini adalah dari kata yang lain, suara atau bunyi juga berarti memberitahu. Dan dari suara ini kita lihat bahwa anjing yang menggonggong itu sedang memberitahu sesuatu. Ya. Berbicara mengenai suara, maka ada hal-hal yang diperlukan agar suara itu ada. Apa sih yang diperlukan agar suara itu bisa ada? Yang pertama, agar suara ada, perlu udara. Pita suara. Ya, kalau kita berbicara kita perlu pita suara, tetapi suara di alam ini, suara di lingkungan kita ada karena adanya udara. Jika udara tidak ada, ini berarti bahwa tidak ada suara. Sebagai contoh, di atmosfer sana, di sekitar bumi kita, di mana hampa udara, maka ketika para astronot pergi ke sana, suasananya akan sangat sunyi. Sebab tidak ada udara di sana sehingga suara tidak ada, hampir tidak ada suara di sana. Jadi dengan kata lain, jika udara tidak ada, maka suara tidak bisa dihasilkan. Ya. Kemudian yang berikutnya apa lagi yang diperlukan oleh suara agar suara itu bisa ada? Suara perlu getaran. Agar suara didengar atau dikenal, tidak hanya harus ada udara. Gerakan ini disebut oleh para ilmuwan sebagai getaran. Apa arti kata getaran? Getaran artinya mengayun atau meregang, gerakan maju dan mundur. Nah, ketika gerakannya tidak sesuai aturan atau tidak teratur, maka suara yang dihasilkan akan mengakibatkan kebisingan, bukan suara yang enak untuk didengar. Ya. Seperti misalnya kalau kita mendengar suara benda-benda ini. Apa itu? Apa itu? Kaca. Gelas atau kaca yang jatuh. Ya, betul sekali. Pintu yang ditutup dengan cepat. Menutup pintu dengan keras. Nah, suara yang tidak teratur tadi, getarannya, membuat kebisingan. Tidak enak untuk didengarkan. Berbicara mengenai suara dan kebisingan yang ada, kita melihat kepada firman Allah. Coba kita buka. Wah, sudah terlihat ayatnya ya. Tapi enggak apa-apa deh. Kita baca ya. Bolehkah Zaneta membacakan ayat kita yang pertama, Mazmur 81 ayat 9. Zaneta ada? Mazmur berapa? 81 ayat 9. Ayat 9. Ya. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu hai Israel, jika engkau mau mendengar aku. Baik, terima kasih. Tuhan berbicara kepada umatnya secara khusus dalam kitab Mazmur ini, yaitu umat Israel. Umat-umat Tuhan ketika itu. Dan Tuhan mau
untuk memberikan peringatan kepada mereka, tetapi jika mereka mau mendengarkan, Tuhan sudah berfirman secara khusus kepada bangsa Israel untuk satu pekabaran khusus yang harus disampaikan oleh bangsa Israel kepada seluruh dunia. Namun, sangat disayangkan bahwa bangsa Israel pada akhirnya telah menolak suara Tuhan ini. Mereka menolak apa yang Tuhan firmankan dan apa yang Tuhan perintahkan untuk disampaikan kepada seluruh bangsa, bahasa, dan kaum. Dan itu sebabnya Israel yang harus menyatakan kepada dunia bahwa Yesus akan datang, ya ketika pada kedatangan yang pertama, mereka tidak tekun dalam memahami firman Tuhan. Dan dengan demikian, mereka, bangsa Israel, tidak bisa mengalunkan atau menjadi penyambung suara, penyambung lidah yang baik bagi sorga dalam menyampaikan pekabaran tentang kedatangan Yesus yang pertama. Itu sebabnya dalam cerita kedatangan Yesus yang pertama, kita membaca dalam kitab Injil, hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang biasa-biasa saja bahkan bukan orang Israel, dari kelompok orang Israel juga, bukan dari kelompok orang Israel juga yang akhirnya menyambut kelahiran Yesus di sana, yaitu para gembala dan juga orang-orang bijak, ya, orang-orang Majus. Dan kita lihat di sini, sementara orang Israel sendiri, orang Yahudi sendiri tidak bersedia untuk menyambut kedatangan dari kelahiran Yesus Kristus. Kemudian, bahkan oleh karena mereka tidak mengerti, tidak dengan tekun memahami pekabaran dari apa yang Tuhan sampaikan, akhirnya mereka sendiri menolak dari pekabaran yang Yesus sampaikan. Bahkan mereka memilih untuk melepaskan Yesus Barabas dan akhirnya mereka menolak Yesus Kristus, bahkan menyalibkan Yesus Kristus. Ya. Dan pada puncaknya kita melihat bahwa Israel sebagai umat pilihan ditolak, ya. Dan itulah situasi pada saat Yerusalem, bait suci di dalamnya dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dan dalam cerita ini kita bisa melihat kegagalan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, sebagai penyambung lidah Allah. Pembawa suara Tuhan. Suara yang seharusnya harmonis disampaikan, tetapi suaranya menjadi tidak teratur, tidak harmonis, sehingga pekabarannya gagal. Nah, berbicara mengenai penyambung lidah Allah, saat ini, anak-anak, kita semua harus menyadari bahwa kitalah saat ini yang Tuhan minta agar kita menjadi penyambung lidah sorga, penyambung lidah Allah kepada dunia, di mana pekabaran yang harus kita sampaikan adalah bahwa Yesus Kristus yang pernah datang itu akan datang kembali. Nah, dalam panggilan ini, apakah suara yang harus kita hasilkan? Adakah yang boleh membantu pendeta? Adakah di sini Samuel? Samuel sudah ada? Ada. Oh, Samuel sudah ada. Oke, Samuel. Bolehkah tolong pendeta untuk membacakan Mazmur 89 ayat 2? Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Apa yang harus kita hasilkan dari suara kita? Pujian bagi Tuhan. Ya. Kita berikan suara kita untuk menyanyikan kasih Tuhan. Memperkenalkan kesetiaan Tuhan dengan mulut kita. Jadi ingat, ketika kita menyanyi, ketika kita bermusik, biarlah getaran
yang kita hasilkan adalah getaran yang teratur, sesuai dengan hukum Allah tentang musik. Suaranya akan serasi dan menyenangkan. Jadi, suara kita biarlah menghasilkan pujian bagi Tuhan, bukan untuk diri kita, bukan untuk kehebatan kita, kesombongan, tetapi kita hasilkan itu untuk memuliakan Tuhan, baik dalam kita bernyanyi, begitupun dalam kita bermusik. Apalagi suara yang harus kita hasilkan. Kembali, bolehkah Zaneta membacakan ayat kita? Zaneta, boleh baca? Amsal 16 ayat 13. Amsal berapa? 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Bagaimana suara yang harus kita hasilkan? Suara kejujuran dan suara kebenaran. Ya. Harus apa yang jujur yang kita ucapkan dan apa yang benar yang kita sampaikan. Sehingga firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 13 menjadi bagian kita, bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Orang yang berbicara jujur dikasihi oleh Allah. Ini yang Tuhan mau untuk kita hasilkan dari suara kita. Apalagi yang harus kita bisa hasilkan dari suara kita. Kembali Samuel, boleh bacakan Lukas 7 ayat 32. Samuel, silakan. Lukas 7 ayat 32. Sudah dapat Samuel? Lukas 7 ayat 32. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling mengerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak menangis. Nah, apa yang dimaksud ayat tadi? Suara yang dihasilkan haruslah suara yang selaras dengan pekabaran perbuatan kita. Ketika kita katakan bahwa kita mau memuliakan Tuhan, kita mau memuji Tuhan, maka perbuatan kita, tindakan kita haruslah sesuai dengan hal itu. Sehingga dari Lukas pasal 7 ayat 32 tadi, seruling sudah ditiup. Harusnya ketika alunannya enak untuk menari, tetapi tidak menari. Ketika musik duka dimainkan, harusnya menangis, malah tertawa. Jadi tidak sesuai antara suara dengan tindakan. Tuhan rindu agar suara kita selaras dengan tindakan kita. Tindakan yang bagaimana yang Tuhan mau tadi? Memuliakan Dia, memuji Dia, menyampaikan pekabaran yang surga mau untuk banyak orang mendengarkan. Dan pada pagi hari ini, Tuhan mengundang kita semua, bahkan semua anak-anak yang kecil sekalipun, yang ada di tempat ini, yang ada di ruang Zoom meeting ini, untuk menjadi penyambung lidah Allah, untuk menyampaikan pekabaran dari sorga kepada dunia ini. Pekabaran apa itu? Pekabaran pengharapan keselamatan bahwa Yesus akan datang segera. Dengan cara yang sederhana sekalipun bahkan. Dan pada saat ini pertanyaannya adalah, maukah kita menghasilkan suara yang harmonis, suara yang selaras, yang teratur bagi Yesus?
Biarlah masing-masing kita menjawabnya dengan sukacita. Yesus, saya mau. Yesus, tolong saya agar saya boleh menjadi penyambung lidah bagi Engkau. Kiranya Tuhan Yesus menolong masing-masing kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Siapa yang bersyukur kepada Tuhan dan mau berterima kasih kepada Pendeta Okto, boleh lambaikan tangan. Terima kasih Pendeta, Tuhan berkati. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa kelompok. Jadi kalau nanti sudah di kelompok, kita akan saling mendoakan ya. Nanti akan dibagi dalam beberapa kelompok. Oke, silakan join.
Oke, semuanya sudah bergabung ya? Baik, saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang kedua yang akan dibawakan oleh Mirna Lisna Wati. Halo, selamat pagi semuanya. Pada pagi ini saya akan membawakan lagu yang berjudul Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Puji Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Terima kasih Mirna, Tuhan memberkati. Baik semuanya, saat ini kita akan masuk dalam doa tutup. Doa tutup akan dibawakan oleh Abigail Joan. Silakan Abigail. Videonya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sudah menjaga kami sepanjang acara online worship kami. Ya Tuhan, berkati kami supaya menjadi penyambung suara Allah. Berkati juga Pendeta Okto yang sudah menyampaikan firman kepada kami. Berkati Miss yang selalu mengajar kami dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari saudara-saudara dan kelemahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
Amin, puji Tuhan. Terima kasih Abigail, Tuhan berkati. Jangan ada yang keluar dulu karena seperti biasa kita akan mendengarkan pengumuman dan juga ada sesi foto bersama. Oke, silakan. Halo semuanya. Untuk minggu depan kita tidak ada weekly online worship. Minggu depan kita akan family online worship. Artinya itu pagi atau malam? Malam.